Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi kali ini, di malam kali ini, teringatnya pagi terus ini. Di malam kali ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu santai, ngobrol bebas, ya, nggak terasa kita sudah 1 bulan yang lalu di jilid pertama dan di jilid kedua ini kita akan mengambil topik yang berkaitan dengan apa yang sekarang terjadi di masyarakat dan sebentar lagi kita juga menjelang adanya Idul Adha. Tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan PMK. Dan mengapa ini sudah hadir di tengah kita Bapak Pujiwono, ya, yang saya kira tidak diragukan lagi urusan emek-emek susu sapi dan juga sudah demikian menangani berbagai hal. Namun demikian tentu saja dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya ya karena memang namanya aja bebas ya tentu saja ini nanti ada dialog-dialog ya tanya jawab yang berkaitan dengan PMK ini dan juga mungkin ya meluas juga boleh yang namanya aja bebas kan gitu, yang penting ketemunya. Cuma karena di sini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu mbak menawa kita ketambahan pengetahuan, seserepan, ketambahan adanya nanti kalau kita jadi panitia korban misalkan gitu sudah agak paham gitu hal-hal yang berkaitan dengan hewan korban kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Monggo Om Puji, mungkin flashback dulu lah ya karena kita mungkin sudah sering ketemu, cuma teman-teman yang lain cocok juga nggak ketemu. Setelah kuliah SMA dulu kuliah di peternakan, terus kerjanya bagaimana hingga sampai sekarang detik ini masih tetap konsisten mengurusi ternak. Monggo Mas Puji. Terima kasih Bantul dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak goyang-goyang karena pakai HP ya, tidak pakai laptop. Mungkin mengisi kekosongan pembicara yang masih berhalangan ya mungkin saat ini. Baik, akan saya sampaikan untuk teman-teman sekedar informasi. Mungkin temanya apa ya? Korban di tengah pandemi atau wabah penyakit mulut dan kuku. Mungkin itu. Yang pertama, statement awal yang mungkin di mana-mana selalu saya katakan bahwa PMK itu tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menular ke manusia. Jadi tidak berbahaya, itu satu. Jadi PMK tidak berbahaya karena tidak menular ke manusia. Yang kedua, PMK itu hanya menyerang pada ternak-ternak yang berkuku belah atau berkuku dua, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Itu hanya 5 jenis ternak itu yang menyerang. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit mulut dan kuku atau foot mouth disease ini bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Walaupun itu berasal dari virus, kemudian ada infeksi sekunder, itu bisa disembuhkan. Apalagi kalau diobati atau di treatment saat awal-awal gejala klinisnya. Untuk itu kita harus mengenali dulu gejala klinis PMK itu apa. Kita harus kenalan dulu dengan PMK itu. Yang pertama biasanya ternak itu yang mudah dilihat atau diketahui yaitu tidak mau makan, itu biasanya tidak mau makan pertama ya.
Kemudian kalau kita pakai termometer atau termogan itu suhunya sekitar 38 sampai 41 derajat Celcius, itu cukup demam gitu, seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang mudah dilihat itu adanya lepuh-lepuh atau istilahnya lesi-lesi di rongga mulut. Jadi itu di mulut, di bibirnya, di lidahnya, di gusinya itu akan ada semacam sariawan itu, tapi lebih berat lagi itu ada lepuh-lepuh seperti itu. Kalau gejala-gejala awal ini diketahui sejak awal itu bisa diobati, ya. Bisa diobati. Demamnya mungkin bisa obati penurun panas itu ada. Itu dokter hewan biasanya tahu itu. Kemudian kalau ada infeksi itu kita obati antibiotik. Kemudian dulu juga karena itu ada rasa sakit kita obati anti penang kayak pengurangan rasa sakit itu ada kita injeksi itu. Dan lebih-lebih mungkin secara ini persis seperti COVID ya. Persis seperti COVID. Jadi perlu adanya imun tubuh atau tambahan vitamin seperti itu. Tahanan ya. Tambah vitamin. Oh, vitamin. Ada sudah vitamin. Biasanya kita suntik ADE gitu, seperti itu. Itu kalau gejala awal 2 kali disuntik atau diperiksa itu sudah mengalami kesembuhan. Dan satu hal lagi harus yang punya sapi ini juga harus di ini dia kan nggak mau makan, harus didulang istilah seperti itu. Oh, Dipaksa untuk makan. dipaksa untuk makan ya. Nah, karena sapi kalau 3 hari tidak makan itu ambruk. Kalau sudah ambruk ya agak susah itu nanti. Itu nanti potong masa. Itu gejala itu. Gejala yang lain ini yang fase selanjutnya kaki-kaki itu. Kaki-kaki di antara 2 teracaknya itu ada luka-luka seperti itu. Bahkan yang parah bisa sampai copot. Biasanya itu ini untuk ternak-ternak yang besar yang gemuk itu akan mudah itu karena menahan beban itu akan semakin berat sehingga kayak gitu. Dan ini kalau sudah itu sudah disembuhkan, satu-satunya jalan ya harus dipotong paksa. Istilah potong paksa, tidak ada potong sukarela itu. Potong harus dipaksa. Jadi itu mungkin ada teman-teman yang punya ternak atau menjadi panitia kurban ini, Mas Kavi udah live ya tadi. Itu salah satu harus dikenali itu. Itu kenapa dikatakan penyakit kuku dan mulut, karena virus itu menyerang di mulut. Virusnya namanya aptovirus. Seperti itu. Gimana, saya? Kalau dalam hal sudah sudah misalnya panitia udah kumpul nih ya, terus cara membeli supaya tahu gitu loh, ini sehat benar itu apakah harus kemana kita? Jadi di Indonesia itu sudah 22 provinsi sebenarnya sudah terpapar. Merah istilahnya, sudah merah itu. Itu dia. Di Jogja juga sudah. Tadinya Jogja lumayan bertahan lama itu, tapi sekarang juga sudah mulai juga itu kena. Di Jawa Tengah sudah hampir seluruhnya. Yang pertama ya memang dipilih itu, dikenali tanda-tanda tadi itu. Tanda tadi yang ada sariawan di mulut, terus itu paling gampang itu. Terus ini paling gampang lagi ilernya berlebihan, atau kalau istilahnya itu hipersalivasi itu. Kalau gayemi kan hanya 1 titik atau sedikit itu kan gayemi. Tapi kalau ini terkena PMK, ini hampir laman rocos terus. Itu ngiler, itu paling gampang dikenali itu. Jadi kita kenali itu dulu. Dan sebagai panitia mungkin kita menyarankan untuk ada surat keterangan kesehatan hewan atau SKK dari itu. Jadi dinas terkait, dinas yang berwenang, dinas pertanian atau peternakan dan kesehatan hewan itu
kita sudah sepakat untuk mengeluarkan SKKH bagi hewan ternak menjelang Idul Adha. Tapi memang waktunya terbatas. Karena ini masa inkubasinya itu 1 sampai 14 hari. Jadi kita nggak berani sekarang tuh memberi SKKH, sekarang nggak berani. Karena mungkin muncul 3 hari setelah dikirim, timbul kan masih waktu kita periksa masih masa inkubasi. Jadi belum kelihatan gejala-gejala klinisnya. Jadi mungkin dibatasi paling 3 hari itu SKKH-nya. Minta SKKH gitu, Surat Kesehatan Hewan itu dari dokter hewan yang berwenang itu. Kalau kita beli di pengepul, tapi lebih baik ya beli di masyarakat, di peternakan langsung, itu mungkin lebih terjamin juga. Karena pendekatannya begini, mungkin di Kendal itu ada 20 kecamatan. Dari 20 kecamatan itu ada 10 kecamatan yang masih putih. Kita cari yang di situ. Kalaupun itu di daerah wabah, kita cari desa kan ada daftarnya. Kalau saya tiap hari itu update data berapa ekor yang terkena kayak COVID itu ada. Kita update data, terus ada desa-desa yang kantong ternak yang tidak terkena itu masih ada juga. Istilahnya masih hijau. Itu kita cari di daerah itu. Atau minta informasi ke dinas tempat mana-mana daerah yang masih hijau. Tapi biasanya kita juga dilarang masuk melihat ini sebelum kita diinfeksi dulu, disemprot dulu dengan disinfektan, baru boleh masuk kandang. Ada emang biosecurity-nya sangat ketat, karena penyakit ini bisa selain kontak langsung bisa melalui udara, airborne. Jadi sepanjang radius 10 km ini virus bisa menyebar melalui udara. Jadi itu beratnya seperti itu. Beda dengan COVID yang dengan jarak 2 meter saja kita sudah bisa terhindar pakai masker. Tapi ini bisa ditularkan melalui udara. Terus kaitan dengan korban, itu memang dari surat edaran Menteri Pertanian dengan Majelis Ulama Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dari SE Kementan ini benar-benar ya harus tanah sehat persyaratannya, tanah sehat. Jadi harus ada KK baru kita terbitkan. Namun yang di MUI lebih luas lagi. Ya seperti tadi masa inkubasinya kan sampai 2 minggu. Setelah sudah kita beli 5 hari. 5 hari sebelumnya kita beli. Terus begitu di drop kok ada tanda-tanda klinis ringan, itu menurut MUI sah. Seperti itu, monggo. Ini panitia bisa mengawinkan antara SE dari Kementerian dan SE dari Majelis Ulama. Kenapa MUI itu masih memperbolehkan mungkin dengan gejala klinis ringan, walaupun secara klinis bahwa ternak tersebut sudah terserang PMK. Ini tadi di awal saya katakan bahwa PMK itu tidak menular ke manusia. Kalau dari ketentuan dari Kementerian Pertanian itu harus ternak-ternak yang sudah positif kena PMK itu pemotongannya harus ada persyaratan khusus. Jadi harus ada tempat khusus yang di situ tidak boleh membuang limbahnya ya. Limbah harus di dalam lubang, kemudian ditutup, nanti disemprot oleh disinfektan sebagainya, seperti itu limbah-limbahnya. Kalau menurut Kementerian memang kalau sudah terkena walaupun itu gejala klinis itu pasti sudah terinfeksi virus. Ini beberapa organ tubuh harus dibuang, kepala itu. Karena kepala di situ tempat sumbernya virus juga banyak, kepala, kaki, kemudian jeroan ya, semua jeroan. Kemudian kalau yang di daging ini kelenjar yang ada di ketiak itu juga bisa. Buntut gimana saya? Buntut termasuk juga itu. Wah, padahal paling enak tuh sop buntut ya.
Iya, terus daging juga enak itu. Tapi ada boleh dikonsumsi kalau memang masih ada eman-eman biasanya. Tapi jadi kesehatan itu dibuang ya, dikubur. Bisa dikonsumsi asal organ-organ tadi itu direbus ya, direbus dalam air mendidih selama 30 menit minimal. Itu virus akan mati. Itu salah satunya. Kemudian daging-dagingnya ya, tulang juga nggak boleh ya, harus dibuang. Daging itu tidak boleh dicuci. Karena nanti kalau dicuci, air yang mengalir itu akan menyebarkan virus juga. Itu tidak boleh. Jadi begitu habis dipotong-potong itu dan dipisahkan, daging itu harus direbus dulu sebelum disimpan. Direbus selama 30 menit dulu untuk mematikan virus itu. Itu direbus dan disimpan, bisa sudah mau masak berapa, biasanya setengah kilo, seperempat lah, itu dipotong-potong. Nanti baru, itu pun cara penyimpanannya jangan langsung dikasih freezer, di kulkasnya dulu, baru itu aman. Kalau sudah direbus sudah aman lah. Masa direbus itu sebenarnya ya itu tadi untuk menghindari kalau dicuci masih mentah, nanti itu akan mengalir ke selokan, itu akan menyebarkan lagi, tidak memutus mata rantai untuk penyebaran. Itu termasuk nanti kreseknya tempatnya itu juga harus dikum dulu, direndam di air sabun, baru boleh dibuang. Apalagi ya? Ya mungkin itu sekilas. Berarti kita tujuannya di era atau wabah sekarang ini kita masih tetap bisa berkorban dengan lebih ikhlas lagi, dan daging yang kita bagikan juga tidak menjadi vektor atau sebagai penyebar, maka ada persyaratan khusus tadi yang harus di beberapa organ dimusnahkan, dan ada perebusan dan sebagainya. Itu Bang, mungkin sedikit. Terima kasih Om Puji. Teman-teman monggo bisa direspon. Kelihatannya Mas Joko ini yang rada podo-podo urusan sapi. Om Joko monggo nambahi atau apa atau monggo. Monggo Mas Joko. Baru masuk rumah nih. Baru masuk rumah. Pak Lurah kewilayahan gimana? Aman? Monggo Pak Lurah. Baik jadi teman-teman semuanya, memang kasus PMK ini juga tentunya berdampak langsung juga kepada saya. Saya kan bergeser di dunia peternakan, kaitannya dengan perbelantian ini. Saya ini kan pedagang sapi, pedagang khusus untuk. Suaranya kok kurang seru ya? Oh ya, kurang apa? Dekat ini ya. Saya ini kan pelantik sapi. Saya kan pedagang sapi ini. Ini juga sangat berpengaruh kaitannya dengan pengadaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita kan biasa menyediakan sapi Bali ya. Sapi Bali kemarin sempat mendatangkan sebelum Ramadan. Belum muncul PMK. Itu 1.000 ekor. Ini kan gabungan ya teman-teman se-Solo Raya untuk didistribusikan ke agen-agen di Jawa Tengah. Nah, setelah bersawal itu kan muncul PMK. Iya. Bali stop. Kemudian Jawa Timur lockdown juga karena yang non Bali kan kita kebanyakan dari Jawa Timur dan Madura. Akhirnya kandang saya nggak terisi, yang sudah kita siapkan yang untuk 100 ekor itu nggak terisi. Nah, akhirnya ya nyasak di kampung-kampung, rebutan dengan pedagang yang lain. Di golek busukan ke kampung-kampung gitu ya. Terus di situ ada 1 ekor, 2 ekor, cocok kita bayar.
suruh ngopeni sampai hari H. Nah, sisi positifnya aman di situ. Jadi yang dipelihara oleh petani hanya 1 ekor, 2 ekor, sudah kita bayar itu, suruh ngopeni, itu insya Allah itu lebih aman. Kita nggak berani beli di pasar atau dibeli di belantik-belantik begitu. Tapi memang ini berdampak pada kenaikan harga. Jadi kalau dulu itu harga 21 itu udah gede, sekarang itu ya 22,5. Itu baru lumayan bagus itu. Nah, terus yang kedua, kita punya kendala itu pengiriman ke luar kabupaten. Seperti Wonogiri itu mensyaratkan untuk seperti yang sampaikan Syekh Ruji tadi, surat keterangan kita sudah menghubungi dinas, mereka nanti akan mengeluarkan SKKH 2 hari sebelum hari H. Ya, hari H ya kan. Misalkan sekarang sudah diperiksa, kan belum ada jaminan sepekan yang akan datang itu juga sudah. Hanya dinas tidak akan mengeluarkan sekarang. Nanti Amin 2 ini, karena baru kasih SKKH. Padahal untuk Wonogiri, kemudian Sukoharjo itu ketat. Ya, kendaraan bawa sapi ya harus bawa SKKH. Padahal nanti di teman-teman satu kelompok dengan saya itu kan ribuan sapi itu. Nah, ini nanti bagaimana mensiasati. Terus kaitan dengan dampak penyebaran PMK, saya membayangkan setelah korban itu, mudah-mudahan nggak terjadi. Ini akan semakin menyebar. Karena distribusi sapi nggak terkendali, ya toh, nyebar kemana keluar semuanya, kemudian semua tempat beleh, dan kan nggak bisa dikondisikan bagaimana tadi SOP yang disampaikan oleh Syekh Ruji, yang harus dijaga untuk tidak dicuci. Lu nanti kan masyarakat itu nggak bisa dikendalikan seperti ini. Jelas virus-virus itu akan gampang menyebar itu ya. Ini yang ngeri itu, gampang sih nggak. Jadi insya Allah untuk sekarang ini yang saya kelola, ternak-ternak yang saya kelola ini, ya tak ini itu gejala klinisnya sih nggak kelihatan. Tapi kita juga nggak bisa menjamin kalau dia itu benar-benar bersih dari virus itu. Karena kan kadang-kadang orang luar masuk kan begitu. Ada orang pengen lihat, karena kan gini saya punya stok, kan di kandang 3 ekor. Dan ada calon pembeli. Dia udah dari kandang yang lain dan masuk ke kandang saya. Nah, jadi dia faktor kan bawa virus kan itu. Sehingga saya khawatirkan di situ. Makanya yang saya lakukan itu ya dengan selalu menjaga daya tahan tubuhnya itu dengan tak jamoni terus. Ya kayak manusia dulu ketika COVID itulah harus punya daya tahan tubuh. Nah, nampaknya untuk penyebaran virus ini nggak bisa dikendalikan. Itu Pak Dosen, mungkin sedikit tambahan dari saya. Kemarin saya mengadakan pertemuan dengan kelompok ternak di Gunung Pati. Kita ketemukan dengan wakil gubernur, dengan kepala dinas, provinsi itu ya. Di satu tempat Gunung Pati itu ada desa yang 100% kena. Bukan satu desa, satu kampung, bahkan mungkin mau RT. Itu kan kandang komunal. Hanya kecil itu 65 ekor, kena semua dan sudah parah, yang sudah mati 7. Ini saya datang ke sana itu pada nggak berdiri. Jadi kan sudah parah itu. Saya dari sana pulang aja langsung terus mandi, terus tak cuci semuanya, tak sterilkan semuanya. Khawatir nanti bawa virus dari sana. Kalau kaitannya dengan masalah tadi kriteria SE dan fatwa MUI tentang korban itu ya. Memang kalau dari MUI itu kan
tinjauannya dari syariah ya. Di kriteria hewan yang bisa dipakai untuk korban kan secara syariah seperti itu. Misalnya dia sakit pun sakit yang masih bisa ditolerir. Bukan sampai dampak-dampak yang lain ya. Dari dampak kesehatannya juga untuk manusia kan nggak begitu berdampak. Gimana dampak ke yang lain. Ya, misalkan dia baru gejala awal itu kan ya masih kelihatan sehat, bisa berdiri, bisa makan, itu kan secara syariah itu sah. Cuma kalau dari sisi kesehatan itu kan yang itu Bang Dul. Terima kasih Om Joko atas tambahannya. Teman-teman, ini yang baru gabung, saya akan berikan informasi bahwa topik malam kali ini berkaitan dengan persiapan kita jelang Idul Adha, terutama dalam hal kesehatan hewan kurban. Ya, ini tadi Om Puji Yuwono sudah mendahului berbagai kriteria yang harus diperhatikan untuk kesehatan kurban, dan nanti juga Om Joko sudah menambahi berbagai informasi yang berkaitan dengan kandang hewan dan sebagainya. Monggo teman-teman silahkan kalau ada yang mau menambahkan, menanyakan, mengkonfirmasi, ya sudah hadir sama Om Joko dan Om Puji, saya kira cukup paham mengenai hal peternakan ini. Silahkan, monggo. Sedikit Bang Dul. Yuk, siap. Ya. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan dari memang beberapa kabupaten bahkan seluruh Indonesia ya, itu kan kerepotannya itu pada tenaga kedokteran dokter hewannya. Jadi ditambah lagi tadi masalah SKKH yang dikeluarkan mepet. Nah, ini juga merepotkan kita. Tetapi dengan tadi disampaikan Bang Puji bahwa ciri-ciri dan lain sebagainya itu oke, bisa kita pahami. Tetapi tadi Mas Zainal juga kerepotan sekali masalah kalau ratusan dan sebagainya untuk dikirimkan. Terus SKKH-nya bagaimana dan sebagainya, ini juga masih merepotkan, utamanya untuk para belantika, sapika, sapiana, ya, belantik itu. Nah itu agak merepotkan juga. Dan ini kadang-kadang yang repot lagi di negeri kita itu kalau sudah seperti ini biasanya celah. Nah itu ada celah. Stopi pinggir jalan SKKH lah. Padahal SKKH satu persatu juga repot. Padahal tenaga dokter hewannya di masing-masing kabupaten itu juga sangat-sangat kurang sekali. Kadang satu kabupaten itu driji 10 tambah kaki itu aja saya kira belum masih kurang rata-rata di setiap kabupaten, kecuali yang menumpuk di kota-kota besar malahan. Jadi yang kita pikirkan itu satu pertanyaan menggarisbawahi dari Mas Zainal itu, kira-kira nak ngirim antar daerah padahal betul-betul daerahnya masih putih ya, belum merah ya. Nah, kemudian kesulitan di SKKH itu piye carane gitu. Menembusi supaya seperti Mas Zainal sendiri itu bisa aman mengirimkan hasil ternaknya. Kan memang sekarang mencari ternak sendiri juga repot. Yang namanya mencari hewan kurban itu sampai dengan saat ini tuh rebutan, harganya juga mahal, rebutan barang. Nah, kemudian untuk yang istilahnya daerah putih mau dikirimkan itu juga kalau tadi Pak Mas Puji kan menyarankan cari di daerah-daerah putih. Nah, umpamanya daerah Kendal. Sing butuh wong Sukoharjo goleki ning Pateban, umpamanya gitu. Nah, perjalanan dari Pateban ke Sukoharjo itu juga nanti bercelah lagi kalau nggak pakai SKKH dan sebagainya lagi. Ini yang kadang-kadang malah menjadi momok bagi para belantik-belantik itu.
pengiriman sing aman, engko cegati ning besokor apa piye gitu toh. Nah, repot kayak gitu itu. Saya kira itu coba dari mungkin dari dinas ada suatu solusi apabila tidak istilahnya dalam kuantitas yang kecil sih tidak masalah, tapi yang seperti Mas Zainal sampai ratusan itu terus solusinya bagaimana itu untuk Mas Zainal yang mana? Pak Lurah, Mas Zainal yang mana? Ya? Mas Joko, Mas Joko. Ya, Mas Joko, oh, Mas Joko, Putri Susilo. Joko Susilo, wah aku kok kalimannya Zainal, Zainal ki anu kopi. Joko Tri Susilo Zainal. Mas Joko yang baru sampai rumah tadi. Monggo. Itu. Monggo, Bang Dul, kalau bisa dari Kendal kira-kira ada terobosan bagaimana? Karena itu juga mungkin bisa kita sampaikan di Dinas Pertanian di Kabupaten Temanggung juga untuk acuan. Nanti saya bisa laporan sama dokter-dokter hewan yang ada di dinas. Saya kira gitu, matur nuwun, monggo. Monggo Om Puji, langsung aja Om Puji. Alamatnya jelas. Saya juga selalu komunikasi juga dengan Mas Muklis itu dan Dr. Esti yang ada di Temanggung. Jadi menurut aturan sebenarnya daerah merah atau daerah terpapar itu tidak boleh mengeluarkan SKKH itu Pak Lurah. Nggak boleh mengeluarkan SKKH. Tapi karena ini menjelang kalau daerah itu masih hijau, jadi hitungannya ini hijau merah itu sebenarnya kabupaten ya. Kabupaten, kalau satu kabupaten sudah merah, sebenarnya kabupaten tersebut sudah tidak boleh mengeluarkan SKKH karena skupnya luasannya itu sampai penyebarannya kan 60 km radiusnya. Bahkan ada literatur yang lebih dari itu. Jadi sebenarnya tidak boleh. Namun untuk menyikapi jelang korban ya itu memang dibatasi, itu sudah kesepakatan dibatasi dokter hewan hanya berlaku SKKH-nya itu 2 hari. Karena tadi pertimbangan masa inkubasi itu tadi. Nanti diwelahke dokter hewan ya. Kita kasih keterangan sehat tapi sampai di sana 3 hari terus padahal itu masa inkubasi. Nah, tidak mau seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau kita lihat penyebarannya atau kalau kita tracing di Kendal ini awal mulanya memang dari pasar dan dari belantik-belantik atau pedagang luar kota dari Jawa Timur sebenarnya. Kita sudah mendesak sebenarnya untuk menutup pintu-pintu masuk dari Jawa Timur, tapi mungkin karena kebutuhan pangan, kebutuhan daging di Jawa Barat, di Jakarta ya harus melalui Jawa Tengah. Nah di situ satu truk lewat di Pantura itu ya mabul-mabul seperti itu. Terus lagi mungkin di Kendal tuh di Patokan itu banyak belantik pedagang yang dari pulaannya dari Jawa Timur. Ya sudah sempurna lah. Jadi semua berbagi virus itu. Beda dengan delima. Berbagi virus. Jadi itu kaitan dengan SKKH, saya sampaikan benar sekali dari Mas Joko itu bahwa SKKH waktu masa berlakunya terbatas. Itu untuk antisipasi kebutuhan ternak saat sebagai hewan korban. Kalau masih antar daerah sesama di Kendal antar kecamatan ya SKKH masih bisa kita mengeluarkan. Tapi kalau sudah luar kota itu susah dan ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Saya sudah banyak dihubungi beberapa pedagang dari Jepara, dari Boyolali, dari Grobogan itu untuk menerima. Jadi menerima ternak saya belum berani. Ya kalau menjelang korban minus 3 hari baru berani. Itu pun syarat kita rekomendasi penerimaan ternak itu harus ada SKKH itu. SKKH baru kita terima. Bukti bahwa itu benar-benar masih sehat. Karena kalau sebenarnya kayak manusia ya,
ada rapid testnya itu sebenarnya paling bagus sebenarnya. Fair, malah memang kita rapid sapi itu negatif dari virus PMK baru masuk, tapi mungkin seperti manusia kan harganya mahal juga dan hanya beberapa Berdasarkan tenaga juga Om Jok. Nah, itu. Dokter hewan untung di Kabupaten Kendal ini ada 9 orang. Itu termasuk banyak dibanding dengan yang lain. Itu sangat kewalahan. Ini sudah muncul pengepul-pengepul juga dan kita harus pengamatan langsung. Dan pengamatan itu butuh APD juga sebenarnya kita itu. Kalau masuk ke pengepul, terus kita langsung pindah ke pengepul lain dan yang lain, kita mungkin sebagai vektor. Maka kalau sehari ya satu, atau kalau pakai APD setelah melakukan pemeriksaan, kalau mau didapati sehat kita bisa pindah. Kalau tapi ada yang satu saja mungkin ada yang terpapar, itu langsung ya dibakar, itu APD dimusnahkan. Jadi sementara ini yang pencegahan yang paling bagus final ini ya vaksinasi. Sementara vaksinasi di Jawa Tengah kemarin ini hanya 75.000, padahal kebutuhannya kan sekitar mungkin jutaan itu. Jawa Tengah hampir 2 juta. Kalau Kendal itu sekitar 15 ribuan. Baru 700 sudah selesai saya vaksinasi 700 ekor. Kalau sudah vaksinasi sih aman ya, kita kebal tidak masih kalau efektif tidak akan tertular penyakit. Interupsi sedikit, saya. Cek ya. Ya. Ini kan kalau permasalahan PMK-nya sih oke-oke saja ya. Ini yang saya condong itu justru ke Mas Joko ini, ya, selaku belantik ini, ya, selaku pedagang, kan pada prinsipnya kan tidak bisa menolak pembeli kan gitu. Pembeli sudah jauh-jauh datang, sudah oke. Nah, padahal seperti Solo Raya, itu kan wilayahnya kan kadang-kadang nyebrang-nyebrang. Yeah. Ada sing kaya istilahnya aming tonggo desa jebule wis dadi tonggo kabupaten. Nah, terus pengiriman kan, nah ini terobosan untuk SKKH itu atau bagaimana supaya Mas Joko ini juga aman untuk mengirimkan itu dari dinas kira-kira harus nembusi dinas dulu apa bagaimana Mas Joko supaya aman bisa ngirim sapinya ya keluar dari kabupaten meskipun istilahnya hanya berbatasan. Nah, tadi yang disampaikan radius 60 kilo lah itu. Ada radius 60 kilo itu Temanggung Semarang ya 90 kilo. Ya itu kan repotnya kan di situ. Nah, saya hanya menyoroti bukan pada karena istilahnya seperti tadi ada regulasi jenengan dari Kementan ditambah lagi MUI ya itu ada Nah, cuman untuk istilahnya Mas Joko ini bisa tetap berdagang dengan aman itu kira-kira piye gitu solusinya. Ya, itu saya uji. Oke, sebenarnya saya seringnya gelut karo Blante itu. Karena ya bukan menuduh ya. Iya, sebenarnya yang menyebarkan mereka itu sebenarnya. Jadi begitu muncul di Jawa Timur PMK saya tuh langsung nembusi pedagang-pedagang besar untuk ngerem dulu sampean. Ngerem dulu, jangan masukkan dulu. Kita siapkan dulu di kabupaten ini, di Jawa Tengah ini untuk ada pencegahan seperti itu. Tapi mereka ngotot. Ya mohon maaf ini oknum juga. Mohon maaf. Blante itu begitu Jawa Timur kena, itu yang harganya 25, wah sampai muloro di toko 17-an, 15-an. Ini teman-teman Jawa Timur seperti itu, memanfaatkan keadaan seperti itu. Bahkan ada yang sampai mati dibuang di alas roban 2 ekor sapi seperti itu. Karena sudah jadi sebenarnya kalau kita menahan diri dulu,
menutup pasar dulu selama mungkin sebulan. Itu sebenarnya kejadian tidak betul. Ini evaluasi bagi kita semua. Jadi masalah satunya kalau kita pengen itu selesai memang semua berprihatin ya. Prihatin dulu ya itu aturannya. Kalau saya normatif tidak bisa dihubungi terus ini, kalau memang itu tidak itu sehat tidak ya kita beri dan itu mepet, itu artinya seperti itu satu cara kiat pencegahannya. Kalau saat ini jujur saja itu sudah banyak yang masuk, tapi kita terus aku balik ke sapi ini ya tidak. Ya kita periksa tetap dijaga, yang masih sihat tetap sehat. Itu tanpa SKKH. Ada yang masuk juga, sudah banyak. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Yang penting biosecurity itu ditegakkan. Misalnya disinfektan, terus pakan yang bagus, atau tidak kemana-mana pasar itu sehingga tidak menjadi penyebar. Kalau aturan itu mungkin se-Jawa Tengah maupun Indonesia, SKKH memang aturannya tidak boleh ya di negara daerah yang merah itu mengeluarkan SKKH kecuali dalam satu kabupaten itu. Tapi terus ada toleransi, ya punya toleransi ya kita dokter hewan karena profesinya ya biar tidak hanya dibatasi waktunya cuma 2 hari. Jadi dengan harapan begitu sampai di tempat tidak lama dipotong itu aja. Ya. Sebenarnya salah satu pencegahan yang paling tepat itu kayak di luar negeri itu ya pakai istilahnya di stamping out. Stamping out itu mana-mana ternak yang terpapar itu harus dimusnahkan, dipotong. Itu langsung berhenti, tidak menyebar. Kalau kita kan eman-eman, akhirnya jadi seperti ini. Dan negara mengganti rugi sapi yang dipotong. Itu dia. Ya. Apa cukup kita punya untuk sekian juta lah. Kita ada 18 juta populasi kita itu. Itu mungkin ya. Jadi memang aturannya kita normatif saja. Seandainya itu terobos ya mana lagi kan biasanya seperti itu. Ya itu Mas Joko. Tol kita tutup di tol itu biasanya pedagang lebih pintar lewat jalan-jalan tikus. Nah, jadi kita susah. Pernah kita menangkap di Weleri ya mau balik mana dikirim minggu Jawa Barat itu truk saking jajan wonge kita hampiri mau dibawa kemana. Saya tanyakan SKKH-nya ada, begitu takbel ternyata yang tanda tangan dokter itu sudah pensiun 2020. Kemudian satu lagi mantrinya petugas pasarnya itu saya kenal itu sudah pensiun lama juga lah. Ternyata seperti itu. Ya tidak semua kelakuan seperti itu. Banyak juga yang memasukkan SKKH. Itu banyak. Ya inilah negara yang kita seperti itu. Tidak usah jadi aku rasa ngajari wis bisa melakukan. Mas Joko berarti lebih pinter gitu. Kalau saya gini, SKKH tujuannya mana? Tujuannya langsung ke panitia korban itu enggak masalah, langsung oke lah 2 hari kita kasih SKKH. Ini nanti di kadang pengepul, bukan di karantina dulu. Anunya kan mengirim ke luar daerah itu harus karantina, nggak mampu kita seperti itu. Pedagangnya juga nanti harganya dari berapa. Nah selama 2 minggu dan sebagainya aturan seperti itu. Makanya kita pepetkan saja kalau itu langsung untuk ke panitia ya kita kasih 2 hari begitu sampai dipotong itu malah stamping out yang gratis sekaligus bisa berkorban seperti itu. Tentu. Pak Lurah. Monggo Mas Joko gimana? Ayo. Perwakilan Belantik ini. Saya itu kan nggak sepenuhnya Belantik ya. Saya itu berada di 3 kaki ini.
Satu kaki sebagai pedagang, satu kaki sebagai peternak. Karena saya juga pengurus di Asosiasi Peternak ya. Kalau di Karanganyar saya Ketua PPNSI, Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia. Kemudian di Jawa Tengah juga ngurusi itu Ketua Bidang Tani, Ternak dan Nelayan. Sehingga kita juga harus memiliki kepedulian berkaitan dengan pengamanan peternak itu dari PMK. Kaki yang ketiga, saya ini kan juga tim ya dari akademisi Akademi Peternakan Karanganyar. Ini kan juga diminta kerjasamanya dengan dinas, sehingga juga harus bisa melakukan pemantauan dan pengamanan. Sehingga saya punya 3 misi ini, gitu. Ya, bagaimana kita harus bisa ikut menjaga agar PMK itu khususnya di Karanganyar itu tidak meninggal. Memang itu suatu hal yang seperti yang tadi di depan saya sampaikan, itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari kok itu. Terutama memang paling susah itu ngadepi belantik-belantik. Jadi saya juga itu berhadapan dengan para pedagang. Makanya kan meskipun saya itu pedagang, meskipun saya itu pedagang, tapi saya sangat-sangat menjaga. Jadi pertama begitu ada PMK saya kan langsung usulkan pasar harus tutup. Pasar harus tutup. Saya usulkan ke dinas pasar harus ditutup dan benar-benar stop dari Jawa Timur. Tapi itu tetap nggak bisa. Sedangkan jalan tikus itu gelantik nekat-nekat. Kan yang lebih parahnya lagi itu kan kondisi PMK ini justru kesempatan bagi belantik-belantik itu untuk nyari barang murah. Termasuk di Karanganyar sendiri ya, saya kemarin survei mukong di desa-desa itu, kan banyak yang kena, baru gejala awal itu, belantik meten-meten, wah ini kok di top nawe mati. Gitu. Nah, betul. Itu tolong yuto itu. Iya. Apalagi yang wes rada ketok parah itu, wah ini kudundang dibeli wae bayar tolong yuto, padahal dijual di pasar daging podo wae. Yeah. Sama aja harga dagingnya itu. Ini yang jadi korban itu petani. Makanya saya kan dalam hal ini posisi saya itu berada di pihak petani. Ini ada WA dari Mbak Ningrum, Bang Dul. Mbak Ningrum menanyakan daging yang sehat itu aman apa tidak atau berpengaruh ke manusia apa tidak tadi. Ya. Ini rumah tangga. Tadi dan saya puji itu tadi. Tadi di awal itu kalau itu daging ya, kita gini aja, kalau masa pandemi ini saya mengingatkan ke teman-teman semua untuk melakukan prosedur, anggap saja semua daging yang kita beli itu ya karena PMK, makanya harus direbus dulu selama 30 menit ya sebelum disimpan, sebelum dimasak seperti itu. Jangan dicuci, beli dari pasar pun jangan dicuci dulu, nanti itu akan menyebarkan saja. Kita akan anggap pelakuannya ya seakan-akan daging itu sudah tercemar atau terinfeksi. Jadi semua untuk lebih antisipasi ya, preventif, kita semua daging yang kita beli di luar ya harus direbus dulu selama 30 menit sebelum dimasak. Jadi kalau di sate kurang sehat juga ya? Ya, saya sekarang menghindari itu, menghindari sate dulu masa-masa. Besok kalau sudah aman, sate nggak apa-apa. Itu. Di sate diungkep sih ya, saya. Nah, bisa boleh. Oh, diungkep sih, sundui lagi dibakar. Wah, enak, wih. Nah. Kurang jos. Rasanya ora kaya sate. Lah ini kita dari kenapa boleh dicuci gitu kan? Karena daging yang tercemar atau yang terinfeksi itu kan dia membawa virus juga sebenarnya kan, membawa virus. Jadi kalau dicuci nanti virusnya ikut larut ke selokan, ke sungai, lah itu membantu membagi-bagi virus juga, menyebarkan virus. Padahal ini penyebarannya sangat sporadis, tidak hanya bersentuhan kontak langsung, tapi melalui udara, airborne bisa menyebar. Itu Mbak Mendari ya. Iya Pak. Kalau itu dicuci dimasak itu 30 menit. Kalau dimasak sampai lama juga nggak masalah ya?
Iya, nggak apa-apa. Nggak, minimal Minimal gini. 30 menit. Ya, Benar sudah mati itu ya. iya, Banyak. Itu nanti kan panitianya ibu-ibu itu biasanya juga ikut motong-motong. Lain-lain tuh apakah seperti kemarin apa harus ada perlakuan khusus, misalnya pakai kaos tangan, plastik, pakaiannya yang Ya, biar ada sebenarnya. Saya mungkin nanti bisa di-share kaitannya dengan apa cara-cara itu ya. Tapi susah dilakukan. Yang penting itu dipisahkan saja kan. Eh, Kadang-kadang kita lupa. Mungkin ada teman-teman yang jadi panitia juga. Jangan pernah apa ya. Maksudnya dalam satu masjid itu ada 10 ekor sapi. Jangan pernah sapi itu melihat temannya di sebelah gitu. ya, Harus baik. Itu bisa stres juga nanti ya. Kadang-kadang perkara sepele ini bisa mengakibatkan kualitas menurun. Ya. Itu tempat pembantaiannya itu harus terpisah dari yang lain. Dan jangan dibantai itu saya tempat penyembelian. RPH. Ojo bantai. Ya, itu juga ditumpuk ya. Biasanya kan kalau banyak kambing ditumpuk gitu ya, itu nggak boleh. Jadi satu persatu selesaikan. Jadi kopi Pak Lurah stres. Dan ya harusnya. langsung dipisahkan kepala, kaki, jeroan itu segera dikuliti langsung karena itu akan mengumpulkan dan panitia membuat tambahan lagi ya rebusan itu tempat perebusan. Rebusan jeroan itu kalau bagusnya sih dibuang, tapi kalau teman-teman biasanya kan teman-teman ya tapi ada di tempat perebusan untuk kepala, kaki dan jeroan. Tuh ada lagi. Oke, saya puji, saya tertarik tadi yang saya belum selesai dulu enggak. Kalau untuk domba, kambing itu kayaknya relatif lebih kebal ya, maksudnya nggak banyak yang kena ya. Jadi mungkin saya lebih cenderung milih itu aja domba dibanding sapi. Iya, benar memang kambing domba itu tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas memang. Tidak melet juga kalau kena, tapi membutuhkan virus yang banyak untuk bisa menginfeksi kambing domba. Tapi begitu kena, kalau tidak segera ditangani, malah kematiannya lebih banyak kambing domba. Tapi memang lebih kalau bisa dikatakan ya lebih tahan daripada sapi. Memang salah satu saran saya menyarankan memang salah satu yaitu baik dengan kambing domba. Tapi harganya memang sudah naik banget. Kalau dulu 4 juta, sekarang paling nggak 4 juta, 5 jutaan itu untuk kambing domba itu lebih mahal. Ya. Tapi dia potensi juga kena, tapi ini lebih tahan dibandingkan dengan sapi. Ya, oke, matur nuwun. Monggo. Bisa tanya sedikit nggak ya? Monggo, silakan. Banyak nggak apa-apa. Enggak, ini di luar konteks. Kenapa munculnya saat mendekati hari raya kurban itu ada itu ini enggak? Cuma itu ada pertanyaan saya. Kok nggak kemarin-kemarin itu nongol? Iya. Rada menjurus Ki, Bang. Ini itu Pak Menteri saja tidak bisa menjawab, apalagi saya. Itu jawabannya walau alam tuh. Bisa jawab itu Pak Dirjen itu ditanya di Dewan DPR tidak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab itu. Jadi begini, kita tuh sudah 30 tahun sudah bebas PMK sebenarnya kan. Muncul pertama itu tahun 83 atau 81. Kemudian kita sudah dinyatakan bebas itu 86, 90 dan dinyatakan bebas. Dan sekarang muncul lagi itu bisa jadi namanya PMK itu penyebarannya kan bisa lewat apa ya, angkut kapal, bisa lewat produk yang kita impor, bisa lewat mungkin pelaut di sana yang bajunya pas ke sini terus ke ya pokoknya banyak.
Bahkan di laut itu katanya di antar pulau itu bisa menyebarkan, bisa jauh di bawah angin itu 250 km itu bisa menyebarkan. Terpapar. Dan kita kan Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia itu belum bebas PMK. Jadi bisa jadi mungkin PMK-nya virusnya jalan-jalan ke kita. Tapi memang ada kita ada impor beberapa produk sih dari Brasilia, dari India, Filipina lah kemungkinan. Termasuk inginannya sing daging kebo ya Pak Saya. Itu dari Brasilia. Brasilia kan tidak bebas PMK sebenarnya. Tapi wallahualam kalau kita telusuri, saya kemampuannya menelusuri yang masuk ke Kendal. Yang masuk ke Kendal itu awalnya terkena itu di daerah Kadilangu, Kangkung, dan daerah Sukoharjo. Nah, itu kita telusuri, kita tracing, ternyata asalnya ke Limpung. Dari Pasar Limpung dia beli Ternak Baru. Pasar Limpung, bakule beli dari Jawa Timur. Nah, saya di situ sampai ke situ. Sukoharjo juga gitu, beli ada bakul ke sana, bakul datangan, kita telusuri. Ada di Boja juga beli dari Rembang, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, Boyolali. Ya seperti itu. Kita kemampuannya hanya mengurusi ke situ. Itu ya. Tanyakan Pak Menteri nanti itu Mas Bang. Lanjutkan. Oke, saya puji, saya tergelitik tadi memperlakukan hewan juga sebagaimana memperlakukan manusia tadi itu loh. Nah, dibantai ya dene warung ning ngarepe. Itu tuh apa? Stressing hewan yang berakibat pada apa? Perilakunya itu apa yang kemungkinan terjadi itu? Jadi pengalaman ya, mungkin di kita itu ada namanya keserawan, Bang. Keserawan itu kesejahteraan hewan. Itu sangat diperhatikan. Termasuk nanti ke depannya kandang baterai untuk ayam itu nggak boleh harus diliarkan. Pokoknya disejahterakan lah sebelum itu ternyata pengaruhnya dengan kualitas daging juga. Karena sapi melihat temannya disembelih, gitu kan, itu dia pasti nanti pas gilirannya susah dikendalikan, tidak anteng gitu loh. Lebih apa ya namanya, lebih galak, lebih ini juga nyepak seperti itu. Beda dengan kalau ada tempat khusus yang mungkin di situ tidak. Dan darah, biasanya kan kita lubang satu untuk macam-macam berapa sapi, di situ sudah ada darahnya ininya. Itu stres luar biasa sebenarnya kalau kita pahami bahasa sapi seperti itu. Nah, dengan keadaan stres ini nanti darah yang keluar itu tidak banyak, tidak keluar semua. Jadi mempengaruhi kualitas daging, mungkin bisa cepat membusuk, bisa tidak apa namanya ya, tidak dan juga digantung dan tidaknya. Ada mungkin beberapa saya pernah menemui yang digantung itu terbalik, tidak kepalanya di bawah waktu pengulitan itu. Wah, ternyata ya darahnya memang benar tidak keluar banyak itu. Jadi kualitasnya ya jadi cepat busuk karena darah merupakan media yang paling bagus untuk berkembang bakteri dan sebagainya. Itu sudah ada penelitian juga Bang Dul, jadi perlu juga keserawan itu kita perhatikan untuk ternak-ternak yang kita pelihara maupun yang kita disembelih untuk saat korban itu. Kadang nekat itu. Berarti kalau keserawannya sudah oke banget itu berarti hewan itu tahu ya kapan dia harus mati ya, kapan dia harus di tiang sembelihan. Karena kalau kita lihat ya, saya menyaksikan di Pas Haji itu kan onta itu perilakunya itu kan aneh itu. Jadi dia itu pasrah banget ketika mau dibeleh itu. Tidak ada perlawanan ya, memang itu sudah waktunya mati gitu loh.
Nah, itu apakah sampai ke sana atau tidak nanti ke Serawan itu ya. Jadi kalau hewan itu sudah diperlakukan baik itu ya semeleh tekan gone dibeleh itu manut gitu. Jadi onta memang beda dengan sapi. Beda ya. Beda, dia lebih taat, lebih penurut itu. Jadi ada kejadian ini di Bangunsari Patebon. Pak lebihnya itu pernah naik gaji, ya pernah naik gaji terus pernah naik gaji. Jadi sistem kayak di onta. Kayak di ini juga ya, kerbau di mana? Di Sulawesi itu. Berarti di ini aja di sambil berdiri gitu kan. Wah, langsung kos sepak itu masuk rumah sakit itu Pak lebih. Terus baru saya sosialisasi, oh beda. Memang onta perilakunya beda dengan kerbau, dengan sapi. Beda sekali. Itu Bang Dul. Ya, ya. Monggo teman-teman silahkan. Pertanyaan, nambahi informasi atau apa? Bisa ke Mas Joko, bisa ke Mas Puji. Itu untuk ayam itu kok saya dengar, saya lihat di penyembelihan halal itu sebaiknya digantung juga ya? Iya. Iya. Itu karena jumlahnya ribuan itu. Jadi memang sekarang kan banyak berdiri tempat penyembelihan ayam yang apa ya istilahnya sudah NKV. Sudah NKV syarat-syarat untuk ke ini kan harus NKV itu rantai higienisnya harus lurus. Berarti yang kotor bersih-bersih tidak boleh balik lagi, itu memang seperti itu. Termasuk penyembelihannya ya cepat dan darah yang keluar itu tuntas, tidak pelebutan darah. Dan yang kalau saya itu prihatin yang itu penyembelihan sapi saat kurban itu lebih banyak yang aneh ya, misalnya di musola-musola itu nyembelihnya agak lama itu, sempat engek-engek gitu loh, saya lihat sendiri tuh. Nah itu engek-engek. Ya, mati-mati. Nah itu padahal sudah dia sudah ustadz sudah tapi tetap aja kan tidak terlalu ahli gitu kan, bukan kayak begal jadi jaga profesional tuh 3 kali. Iya. Di Kendal setiap tahunnya saya mengadakan pelatihan terbatas ya 20 orang sampai 40 orang itu untuk panitia atau takmir masjid. Gitu, ya. Kita bantu dengan sarplasnya pisau yang mungkin belinya dari Prancis atau Brasilia. Yang cukup mahal di atas 400. Itu yang saya kirim itu kan saya ngirim kapan itu? Itu sampai tajam banget, memang nggak boleh yang bendu-bendu biasa itu. Besok saya 1 juta saya. Ya ada yang 1 juta macam-macam itu. Kemarin kita nakal. Harus sekali tarikan ke depan atau diangkat set udah harus itu. Ada yang model dari bawah ke atas dulu atau di atas bawah seret dua kali tarian, nggak boleh. Itu kalau angek-angek memang alatnya itu juga alat dan jaraknya kan harus 2 ruas itu yang dari tulang rusuk, atau jangan terlalu mepet ke kepala tapi jangan terlalu ada aturannya juga, ada SOP-nya cara penyembelihan yang Zulekha istilahnya juru sembelih halal itu ada ya. Ya ini pitik nyembelih sapi, ngek-ngek. Ngek geli itu sapi ini kan Rian. Ngek itu. Ya Pak Yen. Halo, monggo silakan. Maaf ya, terlambat tadi sepotong dari informasi yang Bu Sehati sampai tanyakan itu ya. Berkaitan dengan penyembelihan kalau di musola-musola termasuk Perumda itu, Idul Adha itu menjadi suatu kegiatan yang sangat menyenangkan gitu. Jadi wong wedok-wedok itu keluar semua untuk bantu engek-engek itu istilahnya Bu Sehati itu nggih, motong-motong itu sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Meh metu kabeh sak Perumda itu. Menyikapi dari adanya penyakit ini, tadi kalau tidak salah tangkap, saya Puji mau nge-share ya,
bagaimana persiapan dari perempuan-perempuan yang akan menyerbu perpotongan sapi di musola itu loh, Syekh. Apa yang harus kami siapkan, karena wong wedok ini metu kabeh gitu loh. Cuma dan bawa senjata masing-masing gitu. Kemudian yang kedua, Pak Yen, ini Syekh Puji itu beberapa tahun yang lalu Pak Syekh pernah juga itu mempraktekkan menjatuhkan sapi untuk dipotong gitu. Suami saya terkesan karena Syekh Puji itu bisa mesra menjatuhkan sapi. Asli itu. Mesra sampai pulang cerita, wah koncone ibu bisa dengan mesra menjatuhkan sapi. Sapi ini seneng ya dijatuhkan. Lanang wedok sapi ini. Tak tahu aku enggak itu apalagi wedok mesti. Katanya menjatuhkan kegiatan profesional sekali itu saya puji itu. Kemudian yang ketiga saya puji kalau untuk di Perumda untuk yang Zuleha itu itu alatnya sudah canggih. Kalau Perumda itu ada Mas Endro. Mas Endro, ya itu malah katanya juga jutaan itu untuk memotong. Jadi tidak perlu ngekek, hanya maknyus itu langsung sekali sudah bisa mengeluarkan darah itu dari sapinya. Ya itu saja Pak Yen. Kita tunggu itu kaitannya dengan bagaimana prepare kami, prepare ibu-ibu Perumda dalam menyikapi banyaknya sapi yang kena penyakit, bagaimana sikap kami itu dalam nanti bersama-sama keluar motong-motong hewan korban. Itu saja, terima kasih. Saya puji. Ya, mungkin saya sampaikan singkat saja ya. Jadi yang pertama memang tadi proses penimbulan yang sapi yang belum di sembelih jangan melihat dulu seperti itu. Dan satu segera setelah disembelih kalau sudah benar-benar mati ya. Jadi ada cara. Kadang-kadang kan masih kejat-kejat gerak-gerak sudah digeluti itu juga tidak boleh. Itu dilihat dulu kalau bisa dilihat di pupil mata. Kalau kita bawa baterai kita sinari itu sudah tidak ada reaksi, itu berarti dia sudah mati. Tapi biasanya kita nggak siang-siang nggak bawa baterai, bisa saja sih pakai HP itu, digampang aja, disentuh saja. Matanya dibuka, disentuh, kalau agak ada reaksi kedip, itu berarti dia belum mati. Kalau udah diam, dia sudah mati, baru proses pengulitan pertama ya. Dikuliti, setelah dikuliti, dipisahkan kepalanya dulu, kepala kaki, kemudian dikuliti, tadi kepala kaki ya, dan jeroan, terus direbus. Disediakan perebusan ya Bu ya. Kemudian baru pemisahan daging dengan tulang. Dan kalau di Perumda sudah biasanya itu di halaman musola atau di lapangan badminton itu udah gelari alasnya, jangan langsung di tackle atau apa, ada gelaran di alas. Kemudian langsung dipisahkan memang. Tapi memang ibu-ibu ya harus higienis juga. Dari rumah itu ya harus sudah cuci tangan, sudah sabun. Kalau perlu sediakan juga sebelum gelaran itu diinspektan, disemprot dulu gelarannya itu biar bebas dari virus atau bakteri ya. Baru disiapkan motong-motong itu juga kaki sebenarnya kalau bisa ya ada alasnya, ada pembungkusnya itu kalau pengen ada APD seperti itu, tapi ya paling kita pakai celemek, pakai inilah yang bersih ya, termasuk tangan itu juga tapi sebelumnya kalau tangan mungkin disemprot-semprot ini dulu nggak apa-apa, disinfektan seperti COVID itu kita tidak harus pakai, nanti agak repot. Kalau pakai ada sarung tangan yang plastik yang itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena tidak ada kontak atau sentuhan tangan kita dengan daging. Dan daging pengemasannya jangan dicampur dengan jeroan, walaupun sudah harus dipisahkan benar-benar itu. Kalau perlu jeroan kepala kaki itu dipisahkan, kalau enggak ya nanti dagingnya biasanya kan kemarin-kemarin dicampur, itu jangan dicampur. Daging khusus
daging, dan seperti itu ya. Sementing dijaga higienitasnya itulah. Dan setelah selesai pun disemprot dulu sebelum, mungkin yang untuk penampungan darah itu juga sebelum diuruk, setelah diuruk semprot dulu baru bisa masuk. Dengan pakaian yang dipakai itu setelah sampai rumah direndam, mungkin direndam dengan Baiklin atau dengan sitron asam sitrat yang sifatnya asam. Kalau basah, PMK ini dia tahan dengan basah, dia akan gampang terkoreksi dengan sifat asam. Itu yang mungkin persiapan itu kita dibuat sedemikian sejenis mungkin dengan banyak disinfektan. Kemudian yang kedua, tadi apa? Itu apa Bang Tur? Cara menjatuhan ya. Mesra. Cara menjatuhkan itu kalau dulu memang zaman sebelum saya tahu teknik penjatuhan yang benar itu seorang jagal memang dijagal. Jadi jatuhnya terbuk gitu kan. Jadi satu kaki diikat, kaki lain kemudian disentakkan bareng-bareng kaki depan jagal, makanya disebut tukang jagal. Tapi sekarang kan pakai ada teknik khusus dengan melilitkan tali di bawah, di belakang kaki depan, di atas, di badannya ya. Itu nanti itu jatuhnya bisa halus, bisa mablek, jadi sapi tetap tidak kebanting, tapi secara lembut bisa jatuh, apalagi di bawahnya ada alas, itu ada tekniknya. Banyak teknik itu bisa juga diunduh di YouTube juga banyak teknik penjatuhan sapi yang lembut seperti itu. Kedengarannya sekarang yang dipermudah ya, berarti motongnya di RPH ya, RPH Semarang kan belum? Kok sepertinya enggak ya? Yang menghubungi siapa ya itu? Oh iya toh. Karena kan itu untuk pemotongan hewan korban itu perumda kan sudah permanen ya. Cuma kalau yang tahun kemarin kan pandemi memang dipotong di tempat lain. Ya. Tapi kalau yang rapat terakhir nggak ngikuti, nggak tahu. Jadi kita ada linknya, link pendaftaran tempat pemotongan, nanti bisa didaftarkan, nanti tim kami akan memeriksa ke tempat-tempat pemotongan yang dasar, kita prioritaskan. Jadi memang yang kena PMK itu kita prioritaskan yang sudah daftar itu. Walaupun nanti semuanya, karena kan biasanya ini ada pergeseran juga hari hanya, itu kita agak juga kan, ada yang tanggal 9 atau tanggal pemerintah kan tanggal 10. Jadi kita mulai Min 2 itu sudah mulai muter, mana-mana yang sudah ada ternaknya kita periksa. Kalau itu sehat kita berikan SKKH. Ya, saya Puji, ini kan maaf Pak Yun, sekalian ini untuk koordinasi. Positif dipotong sendiri saya. Oh gitu. Iya. Ini mungkin itu Pak siapa itu? Tendro. Enggak ada yang ngebel saya itu. Wah mungkin beda. Purin kali. Purin. Iya, infonya Purin dipotong di RPH Semarang. Oh iya. Oke, thank you infonya. Ya, monggo bantu. Ya, jadi saya mau menggarisbawahi sedikit lagi dari Mbak Ari tadi. Ini di tempat saya yang di dusun itu mesti sak pedukuhan keluar semua. Nah, perlu ada pembatasan kerumunan atau tidak ini ya, karena memang ya tadi kan khawatir gitulah. Yang kemarin itu ternyata kan yang virusnya itu Omicron itu juga ada juga yang kena gitu. Apakah ini dipisahkan, memang beda urusannya, kalau hewan ya hewan, manusia atau ada hubungan timbal balik atau gimana preventifnya supaya ya pada nyamannya semua. Itu pedukuhan toko kabeh perlu dibatasi atau enggak? Itu mau di masjid mesti full gitu yang. Kalau sebaiknya tetap dibatasi Bang Bro. Dibatasi, kerumunan tetap sekarang kan COVID juga sudah ada lagi ya. Belum lagi nanti
yang datang seandainya itu ada yang terpapar PMK, kita nggak tahu, mungkin masa inkubasi, ada banyak orang itu pun juga ikut ketempelan virus juga ikut menyebarkan. Ya tetap dibatasi ya, dijaga secukupnya saja, proses pembagian, proses daging bisa cepat tapi tidak terlalu banyak ada kerumunan seperti itu. Kemarin di rapat di OR oleh Bupati juga salah satunya untuk membatasi kerumunan. Kalau memungkinkan malah daging itu sekaligus ada panitia yang mengantar dari rumah ke rumah, tidak ada orang datang pakai diri, itu kalau bisa malah dikurangi kerumunan. Itu akan ya. Tetap ada hubungannya tentu. Tetap ada ya. Oke, nanti saya coba komunikasikan. Teman-teman, monggo, ini sudah jam 9, kalau dari ukuran durasi waktu sudah cukup, tapi kalau memang toh masih ada yang akan didiskusikan, ditanyakan, monggo nanti lanjut aja, ini Zoom-nya masih tersedia, tapi bila dianggap sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Mas Budi Wono, Mas Joko Trisusilo, yang sudah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga pengalaman ya dalam hal penanganan ternak. Ya. Kata kuncinya saya kira perlu adanya adaptif dan kolaboratif gitu ya, saya kira ya. Kalau kita di era pandemi ini kan harus menyesuaikan, dan kolaborasinya tadi ya, ternyata pemerintah dengan para pedagang ya kucing-kucingan gitu. SKKH juga demikian. Nah, karena itu sebenarnya kan etikat baik kita semua. Terima kasih, saya puji, Mas Joko. Sampai ketemu lagi. Semoga pengetahuan jadi amal ibadah panjenengan semua dan menjadi amal bakti, dan Allah melindungi semua yang diberikan. Demikian kita akhiri Delima Omong Bebas untuk kedua kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.